Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman R. Alimudah. Saya berasal dari Toli-Toli dan saya sekarang menempati semester 4 di IAI DDI Mangkoso. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Simak video selengkapnya. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi mengenai penjelasan sejarah atau kebudayaan Islam ini, terlebih dahulu kita membahas dulu apa definisi dari tiga bahasa ini. Apa yang dimaksud sejarah, kebudayaan, dan Islam. Yang pertama itu beranjak dari definisi sejarah, yang mana sejarah ini itu membahas bagaimana kemudian itu berasal dari kata sejaratun, pohon, atau bisa diartikan menurut filosofis itu sejarah itu adalah masa lampau umat manusia. Sedangkan kebudayaan itu berasal dari budaya, yang mana budaya inilah yang akan mengakulturasi dari berbagai budaya yang telah ada di Nusantara ini. Sedangkan agama Islam itu sendiri itu membahas mengenai bagaimana kehidupan masyarakat yang ada di Nusantara ini. Jadi apa maksud dari sejarah kebudayaan Islam ini? Itu adalah bagaimana kemudian bangsa Arab itu sejarah agama-agama Islam itu masuk kepada di Indonesia itu sendiri. Sebelum kita masuk kepada Indonesia, terlebih dahulu kita masuk kepada bangsa Arab. Bagaimana bangsa Arab itu sebelum adanya Islam? Yang pertama itu bangsa Arab. Bagaimana kepercayaan agama, kepercayaan masyarakat Arab sebelum adanya Islam itu sendiri. Jauh sebelum adanya Nabi Muhammad itu diciptakan atau dilahirkan, masyarakat Arab pada masa itu dia menyembah berhala di sini. Dia menyembah berhala, meyakini adanya kerajaan, meyakini tentang ajaran-ajaran nenek moyang. Kemudian banyak peristiwa-peristiwa yang telah dilakukan oleh bangsa Arab ini itu memicu dengan ajaran tauhid sebenarnya. Ia keluar dari kepercayaan agama Islam. Karena kan pada masa nabi-nabi yang terdahulu itu beranjak kepada kaumnya sendiri. Bagaimana seorang nabi ini yang menyebarkan agama Islam sehingga kita bilang Nabi Ibrahim itu dia hanya sedikit yang pengaruhi umatnya saja, sehingga orang-orang di masa itu dia tidak yakin dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Jadi mungkin sedikit penganut dari agama Islam itu sendiri. Pada masa kelahiran baginda Nabi itu sudah diajarkanlah bagaimana Nabi Muhammad ini dalam mensyairkan agama Islam itu, bagaimana kemudian cara bahasa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Selanjutnya kita berbahas kepada kondisi sosial masyarakat sebelum adanya Islam. Kondisi sosial itu bermaksud kepada kondisi situasi politik di situ sebenarnya. Maksudnya apa? Dalam konteks politik atau sosial ini ia menjelaskan bagaimana pendapatan orang-orang masyarakat yang ada di masyarakat Arab ini. Maka dari itu kondisi sosial itu sangat berpengaruh kepada pemicu kepada kepercayaan agama Islam itu sendiri. Sedangkan banyak teori yang mengatakan bahwasanya jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad itu banyak kemudian orang-orang yang menyembah berhala dan lain sebagainya. Sehingga pada masa penyebaran agama Islam itu terbagi menjadi 4 masa. Ada masa Khulafaur Rasyidin. Inilah yang 4 sebenarnya pokok dalam penyebaran Islam itu sendiri. Setelah Nabi wafat itu masyarakat Arab pada masa itu kacau balau karena ia pusing siapa yang akan menjadikan pemimpin setelah Nabi. Makanya pada pengangkatan pemimpin setelah Nabi itu beranjak kepada musyawarah besar mengenai agama setelah siapa yang memimpin di masa setelah Nabi. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ia dipilih secara penduduk lah.
Karena kan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini itu sangatlah melakukan banyak pengaruh-pengaruh di dalamnya. Salah satunya itu dalam menghadapi kaum-kaum musyrik pada masa itu. Nah, sehingga agama Islam ini mudah dikenal lah. Karena kan Abu Bakar As-Siddiq ini adalah tokoh pemikir yang sangat berafiliasi atau bisa diartikan sangat berjuang dalam menyiarkan agama Islam. Itu salah satunya adalah ekspansi wilayah yang dilakukan oleh beliau, sehingga agama Islam ini mudah diterima oleh masyarakat Arab. Selanjutnya pada masa Ali bin Abi Thalib ini khalifah terakhir lah. Karena kenapa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini, sinilah muncul golongan-golongan sebenarnya. Disinilah muncul berbagai golongan antara golongan Khawarij yang mana ia menentang tentang ajaran-ajaran dibawa oleh Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Ya, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.